Jadi bawa kapal hidupmu itu ke tujuannya. Di mana tujuanmu, dan jadilah profesional di bidangmu sendiri. Selanjutnya adalah mindset yang salah dan perlu kita luruskan bersama. Apa itu? Mindset playing victim and revenge. Nah, sebelumnya, apa sih itu playing victim dan revenge? Nah, secara harfiah, playing victim artinya bermain seolah korban. Jadi dia berperan seolah-olah dirinya korban, padahal mungkin bukan. Dan revenge dalam bahasa Inggris artinya balas dendam. Nah, balas dendam yang seperti apa? Sebentar saya akan bahas. Nah, pertama, playing victim, berperan atau berlaku seolah-olah dirinya korban atas kesalahan yang pernah terjadi atau terjadi di hidupnya, padahal mungkin bukan. Nah, sebenarnya mindset ini sudah banyak dianut dan dimiliki oleh beberapa orang, teman-teman, dan hanya orang-orang tertentu yang berhasil mengalahkannya, kemudian move on dan menjadi seperti apa dirinya. Nah, seperti apa caranya? Coba dengarkan. Gagal, kemudian terperosok, menyesal, menyalahkan keadaan, kemudian terpuruk, itu tidak menghasilkan apapun untuk diri kita, teman-teman. Robert Downey Jr. pernah mengatakan, teman-teman. Jadi Robert Downey Jr. ini pemeran Iron Man di serial Avengers. Dia mengatakan, kesuksesan seseorang tidak dinilai dari seberapa banyak pengalamannya ketika gagal, tetapi bagaimana dia bangkit setelah kegagalan itu. Jadi bukan terpuruk pada kegagalan yang ada dan menganggap itu pengalaman, tetapi bangkit setelah kegagalan itu. Bagaimana caranya bangkit? Itu yang menentukan kesuksesannya. Oke. Kalian yang mungkin pernah gagal di salah satu part di hidupnya, kemudian menyalahkan keadaan. Saya mau masuk sekolah negeri, tapi masuk SMK. Saya dipaksa kedokteran, padahal saya tidak suka. Saya benci PR, begini, dan alasan lainnya. Bangkit, teman-teman. Karena menyerah bukan pilihan. Nah, bangkit di sini bukan dengan bangun terus terima-terima saja sesuatu yang sebelumnya kalian salahkan itu, tetapi ubah keadaan itu. Angkat bicara saat kalian tidak suka sesuatu, jalani sesuatu yang salah itu, kemudian buat sesuatu yang benar di dalamnya. Dan itu yang kalian suka, itu yang kalian jalani. Kalau kalian tidak suka masuk SMK, maka cari sesuatu yang kalian suka di dalamnya. Cewek-ceweknya mungkin, atau ekskulnya. Kalau kalian dipaksa untuk ambil kedokteran padahal kalian tidak suka, beri pengertian kepada orang tua kalian bahwa selama 4 tahun ke depan atau lebih, kalian hanya akan menghabiskan uang mereka untuk sesuatu yang bahkan menyiksa kalian. Kecuali kalian memang yang mau, nah itu beda kasus. Ada orang bijak pernah ditanya seperti ini, what is the secret of success? Dan jawabannya adalah right decision. Kemudian ditanya lagi, how do you get right decision? And jawabannya adalah from experience. Dan terakhir dia ditanya, how do you gain experience? Dan dia menjawab from wrong decision. Jadi, apa rahasia dari sukses? Keputusan yang tepat. Bagaimana cara melahirkan keputusan yang tepat? Dari pengalaman. Bagaimana cara mendapatkan pengalaman? Dari keputusan yang salah yang pernah kalian buat di hidup kalian. Itu. Nah, selanjutnya adalah revenge, balas dendam. Nah, balas dendam yang seperti apa? Begini kira-kira. Ketika seseorang melakukan black victim kepada dirinya dan menyalahkan keadaan yang terjadi, dia cenderung ingin membalas dendam kepada seseorang yang menyebabkan kesalahan yang ada itu. Entah itu orangnya, mau itu temannya, gurunya, orang tuanya, atau siapapun. Contohnya, itu mungkin ada teman-teman yang pernah dibuat malu sama temannya di depan umum. Kemudian ada saja itu perasaan dendam dan ingin balas dendam kepada dia yang melakukan ini. Dan itu memang, saya benci juga orang-orang seperti itu. Nah, ada yang pernah alami seperti ini. Dan itu memang menyakitkan. Bagi orang-orang yang pernah mengalami itu, memang itu perasaan yang kita benci sama dia, karena membuat image kita buruk di depan orang-orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya akan membahas itu? Tidak.
Tapi yang mau saya bahas adalah untuk ruang lingkup di sekolah saja. Saya beri contoh kasus seperti ini. Ada orang-orang yang mungkin di kelasnya tidak pintar pelajaran-pelajaran menghitung seperti fisika, matematika, penjasa, gitu-gitulah. Nah, jadi orang ini teman-teman nilainya selalu buruk. Nah, karena nilainya yang selalu jelek itu, akhirnya dia sering dijudge oleh guru dan teman-temannya. Kamu bodoh lah, kamu malas belajar lah, kamu tidak pintar lah, dan sebagainya. Padahal itu memang dia tidak minat. Kenapa dipaksakan? Akhirnya muncul perasaan-perasaan kayak dia benci pada pelajarannya, benci pada teman-temannya yang menjudge itu, dan benci pada gurunya. Kemudian muncul rasa yang kita sebut balas dendam. Balas dendam yang seperti apa? Coba dengarkan. Yang terjadi adalah ketika dia sudah menjadi benci pelajarannya karena dia dijudge buruk karena pelajaran itu, padahal itu memang bukan minatnya. Itu sama saja kita menyuruh dia yang merupakan ikan untuk memanjat pohon, padahal memang bukan bakatnya. Nah, setelah dia menjadi benci pelajarannya, dia juga makin benci sama gurunya yang menjudge itu. Nah, akhirnya apa? Dia ingin melakukan balas dendam. Ini revenge yang saya maksud sebelumnya. Revenge karena dia dijudge lain-lain, dia menyalahkan keadaan dan ingin balas dendam dengan orang yang melakukan itu, gurunya. Balas dendam yang seperti apa yang dia lakukan? Mungkin pas gurunya masuk, dia ribut. Pasti ada yang pernah. Gurunya masuk, dia sengaja tidur, atau bahkan sengaja ganggu teman-temannya, atau bahkan main-main pada saat kelas gurunya. Itu adalah bentuk balas dendam yang saya maksud, revenge. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun untuk keadaan ini, teman-teman. Guru salah karena dia menjudge seseorang yang seperti saya umpamakan tadi, dia adalah ikan tetapi disuruh manjat pohon. Dan itu salah, karena bukan bakatnya dan bukan posisinya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah seperti yang kita tahu, guru memang salah atas judge-nya itu. Dan itu memang banyak diaplikasikan di sekolah-sekolah dan memang belum berubah. Tapi, teman-teman, yang paling salah adalah siswa-siswa yang melakukan revenge. Maaf mengatakan itu. Kenapa salah? Kira-kira seperti ini. Saya pernah baca novel Dylan 1990 dan dia pernah mengatakan ke Milea, si Dylan ini, pada saat itu Milea cemburu dengan salah satu tokoh perempuan lain yang menjadi villain begitu di novelnya. Dia cemburu dan dia mengadu kepada Dylan. Dylan mengatakan seperti ini, saya akan menjauhinya, tetapi tidak akan membencinya. Ditanya sama Milea, kenapa? Nah, dia bilang, tidak mencintai bukan berarti membenci. Itu mindset yang harus kita miliki, teman-teman. Ketika kalian tidak mencintai satu pelajaran atau hal apapun itu, kalian tidak mencintainya, bukan berarti kalian harus membencinya. Yang harus kalian lakukan adalah ketika gurunya masuk, pelajaran yang kalian tidak suka itu, kalian hanya perlu menjadi anak baik di dalam kelas itu. Tidak ribut, tidak main-main, bahkan tidak tidur. Karena itu adalah salah satu cara yang menunjukkan bahwa kalian tidak membenci pelajaran itu, tapi juga tidak mencintainya. Kalian tidak perlu hebat di semua pelajaran, kalian tidak perlu hebat di pelajaran yang kalian tidak suka itu. Cukup menjadi anak baik. Percayalah, itu yang akan menentukan kesuksesan kalian ke depannya. Tidak mencintai sesuatu bukan berarti membencinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa di drop di kolom komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Saya minta maaf kalau misalnya ada bagian-bagian yang lupa saya masukkan. Kalau teman-teman mau menambahkan, silahkan. Atau ada ide untuk konten ke depannya, saya berterima kasih untuk itu. Terima kasih.